Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur
hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, taufik dan inayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Disyukuri kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini diberikan kesempatan berhadir dalam rangka haul ayahanda kami Haji Basrul bin Ali bin Hasan, dan insyaallah haul yang begitu. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau di yaumil akhir. Hadirin hadirat rahmat yang kami muliakan, para habaib dan para asatidz, guru-guru besar dan semua orang tua santri atau keluarga besar Pondok Pesantren Nur Jannah dan santri dan santriah yang terhormat. Kami dari Pondok Pesantren Nur Jannah banyak tanggung jawab kami yang akan kami laksanakan. Tentunya kita bekerja sama dengan guru-guru yang lain dan begitu juga orang tua santri. Antara lain tugas-tugas kami yaitu tentunya di dalam belajar mengajar di pondoknya ada aturan-aturan yang tertentu. Tujuan dari aturan-aturan itu adalah untuk memperbaiki atau lebih baik ke depan kepada santri-santri atau santri-santriah yang anak-anak sampean semuanya. Antara lain aturan-aturan itu yang kami usahakan misalnya seperti pakaian supaya diratakan, yang berpakaian selain dari pakaian putih. Jadi lamun anak sampean misalnya di rumah terpakai baju yang ada putih, taburakan. Karena bininya sih kontrol terus hari-hari, kontrol waktu belajar kontrol. Apabila ada baju putih, ulun diriakan. Untuk kan ulun berikan biar. Kalau ulun berniat mau berpakaian tidak ada baju putih untuk keluarkan supaya ada perhatian. Kemudian anak-anak sampean bisa membawa HP. Nah itu kan karena kami kontrol kedapatan ada dibulikan lagi baik. Jadi lama anak sampean bisa tak bawa HP. Apabila nyamar ngegeng kalau sampean ambilkan bah, jangan. Karena sudah diamanahkan di pondok. Dan kami kan memakai ada di pondok. Karena baik ini, kalau dikatakan, ya kadang-kadang ustaz-ustaz ini ada perlu menanggur baik. Nah, ada perlu menanggur. Lalu ini kita nang di muka misalnya membuka malah, nang di muka membuka, nang di belakang pena mencalamok, hati. Nang di hikam belum naik dengan ngawi gitu. Lalu ada konsentrasi belajar. Jadi secara keseluruhan itu mengganggu belajar dan mengajar di pondok. Jadi lamun anak sampean misalnya lah kami dapat yang bilang lagi langsung ke apa? Ya kalau dulu ada orang yang melapor biar ambil HP-nya. Belum keluarkan sanksi dari peraturan itu nomor 6.6 apa jalur bacaan. Apabila membawa HP maka HP-nya diambil oleh guru dan tidak dikembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd.
Sebelum ulun membacakan Bapak Ibu manakib Tuan Guru Syekhuna pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jannah, yang mungkin ada foto sidin di foto seperti itu atau ada di belakang pian. Kenapa jadi diambil sidin, gambar sidin yang duduk tak umur, pasti ada kisahnya. Kebiasaan kan orang alim itu duduk makan pula marah. Sidin kebetulan pulang sidin nak itu jenah. Kenapa lawan nak ditukan tukang ambil foto tu pian kada bapadah. Jangan ya bapadah lawan sidin. Mungkin sidin bujur-bujur juga banu. Babulang. Jadi alhamdulillah sebelum ulun bacakan manakib sidin Bapak, tadi disinggung oleh pengasuh. Sebelum Ustadz Sam'ani diangkat jadi pengasuh, dulunya ada seorang pengasuh, namun beliau sudah istirahat. Sehingga dengan adanya kami komunikasi dengan guru-guru dan komunikasi dengan seorang ulama besar di Banjarmasin, maka beliau kami angkat jadi pengasuh. Dan banyak terobosan-terobosan dari pemikiran-pemikiran beliau untuk meningkatkan kualitas pendidikan Pondok Pesantren Nurul Jannah. Ujar anak-anak dengarin apa? Fa'ala yafilu fa'alan. Bila membaca fa'ala yafilu fa'alan pakai ilmu tajwid, hurufnya pas, otomatis baca Qur'annya bagus. Tapi bila membaca fa'ala yafilu fa'lan dengan kadang mengucap, misal umpama kayak dibacanya fa'ala yafilu fa'lan bahwa fa'ilun adalah maf'ulun ajil, kada bertajwid. Makanya itu guru kami menuduhi bila melajari ilmu syaraf langsung masukkan jadi ilmu tajwidnya. Insya Allah anak itu bertajwid. Ujar dengan kuitan, nah apa bisa bahari sini sekolah pesantren juga dengarin anak. Ujar yang anak siap. Fa'ala yafilu fa'lan bahwa fa'ilun kafala mengalidu. Ada apa? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kehadiran pian hari ini di saat haul almarhum ayahanda pendiri Pondok Pesantren yang ke-7, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran pian, walaupun ini Pak kada seluruhnya nang hadir. Sebab apa yang kami undang 1.500 ikung nang hadir paling banyak mana Bapak Ibu bercampur Bapak-bapak Ibu-ibu, kami kurang lebih 600-an di depan 900 apa mana. Apakah undangan kami kada sampai? Ulun mengharap bagaimana waktu limbah habis bagi rapor semester pertama, kami mengharapkan pian kawah hadir. Kami mengharapkan pian kawah hadir kembali. Dan masalah pendidikan di Pondok Pesantren kita, walaupun belajarnya Bapak Ibu satu mat, dalam artian satu mat, 7:30 masuk, limbah duhur pulihkan. Itu tanggung jawab kami. Anak pian ya anak kami, anak pian ya anak kami. Nama beliau adalah Kiai Haji Basirun bin Ali bin Hasan. Beliau berada di kota Mekah kurang lebih 11 tahun lamanya. Dia senantiasa mengerjakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan pintu Baitullah agar dapat dikabulkan keinginannya membangun sebuah pondok pesantren yang dilengkapi dengan kepengurusan serta ustaz wa ustazah yang terdiri dari orang-orang yang benar ikhlas dalam menyelenggarakan dan mengelola serta dalam keadaan belajar mengajar di pondok pesantren Nurul Jannah. Keinginan beliau tersebut menggebu-gebu setelah beliau satu seminar yang diikuti beliau dari seorang penceramah di kota Mekah. Penceramah tersebut berasal dari Indonesia yang mengatakan, kalau kita sebagai manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan agama dan ingin mengajak umat yang lainnya untuk memiliki Islam yang benar-benar dalam mengamalkan Islamnya,
maka bangunlah pondok pesantren. Karena dari pondok pesantrenlah orang akan lebih nyaman dan luas untuk menimba ilmu pengetahuan agama secara mendalam. Setelah kembali beliau dari Mekah Al-Mukarramah, beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di kampung beliau, yaitu di Desa Margasari, Ilir, Kabupaten Kota Rantau, Kalimantan Selatan pada tahun 1989. Serta satu tahun setelah berdirinya pondok pesantren tersebut, beliau hijrah ke kota Banjarmasin dengan alasan untuk mencari tambahan ekonomi keluarga. Pada suatu ketika beliau berjalan-jalan di Jalan Dirdia, Gang Bambu, RT 29 RW 08, Kelurahan Kelayan Timur. Disitulah almarhum Kiai Haji Basirun bin Ali bin Hasan membeli sebidang tanah yang kemudian dibangun sebuah rumah untuk dikontrakan. Nah, dari situlah beliau sangat prihatin melihat masyarakat di sekitar rumah kontrakan tadi tentang keberagaman masyarakat di sekitar sini. Sangat kurang untuk sesuai mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pergaulan remaja tidak menimbul, pergaulan tidak sesuai dengan adat istiadat. Kenyataan masyarakat seperti ini menimbulkan keinginan almarhum untuk membina keagamaan masyarakat melalui pendidikan pesantren. Kemudian keinginan tersebut disampaikan kepada pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat di daerah Gang Bambu ini. Keinginan tersebut langsung diterima dengan baik oleh orang kampung di sini. Setelah itu berdirilah pondok pesantren pada tahun 1990. Almarhum Kiai Haji Basirun Ali adalah salah seorang daripada 9 bersaudara. Sidin Badan Senap 9 orang. Dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 1945 dari kalangan keluarga yang sangat sederhana secara ekonomi. Beliau mempunyai keahlian di bidang kepimpinan. Bahkan almarhum seringkali mencontohkan secara sengaja maupun tidak sengaja kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada dewan guru, bahkan kepada para santri sendiri tentang arti akan seorang pemimpin. Keahlian beliau dalam pendidikan ilmu pengetahuan agama adalah di bidang ilmu tafsir. Semasa beliau masih hidup, beliau juga memberikan mata pelajaran kepada santri di kelas 3 aliyah, yaitu pelajaran tafsir ahkam. Latar belakang almarhum Kiai Haji Basirun bin Ali bin Hasan. Beliau sekolah awal-awalnya adalah sekolah rakyat yang ada di Margasari. Dan dia juga sering belajar ilmu agama kepada salah seorang ulama di Margasari. Nama ulama tersebut adalah Tuan Guru Haji Usman. Setelah beliau memperdalam ilmu agama ke daerah-daerah Kalimantan Selatan, salah satunya adalah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu di Kampung Nagara. Beliau mengaji dengan guru beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Yusuf. Beliau mengaji dengan Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf itu selama 2 tahun. Setelah mengaji di Nagara, ayahanda Haji Basirun bin Ali bin Hasan langsung ke Martapura, sekolah di pondok pesantren Martapura pada tahun 1970. Di pondok pesantren Darussalam inilah beliau banyak sekali belajar tentang ilmu agama dan banyak juga mempunyai guru-guru. Di antaranya guru beliau adalah Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Fadhil Al-Haj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yaitu akrab dipanggil Abah Guru Sakumpul. Tuan Guru Kiai Haji Husin Dahlan, Kiai Haji Husin Takri, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Salman Mulia, dan Kiai Haji Anang Saharani, Kiai Haji Anang Ramli, serta Kiai Haji Salman Jalil, serta guru beliau dengan para habaib adalah seperti Habib Ahmad bin Habib Abu Bakar bin Habib Salim Al-Habsi, Habib Ali Al-Jubri, dan banyak lagi Habib-Habib yang menjadi guru sidin. Dan banyak lagi guru-guru beliau. Selama 7 tahun beliau di kota Martapura. Kemudian
Setelah Sidin pulih dari Martapura, lulus sekolah Darussalam, beliau mengamalkan ilmu yang diperolehnya untuk mengajar pada madrasah-madrasah yang ada di desanya. Kemudian beliau juga mengajar di kota Anjir dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Di samping itu, beliau diangkat menjadi pemulu selama 7 tahun. Kehausan beliau dalam terhadap ilmu agama, beliau berangkat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Sesampai di kota Mekah, beliau melaksanakan ibadah haji. Namun ketika pulang pulih ke Indonesia, beliau bertahan di tanah suci Mekah. Kenapa jadi beliau bertahan? Beliau ingin meneruskan sekolahnya, sehingga beliau masuk sekolah pondok pesantren Al-Mahad Islami Darul Ulum Mekah dengan seorang pengasuh yang berasal dari kota Padang, Indonesia, yang bernama Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Fadil Al-Had Muhammad Yasin Al-Badani. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Habibir rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi baghina wa baghi ahlana wa karabatil lana fid dinina ma ahli qudra wa zakar. Rabbi waffiqna wa tuqihum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqi kula halalan darima wa akila asqiya ulama nahda bi khairi wa nafaqul asyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu